Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mendongeng alur cerita film bergenre survive yang diangkat dari kisah nyata. Film berjudul Jungle yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tersesat dan bertahan hidup di hutan Amazon yang terkenal paling mematikan di dunia. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Yoshi, di mana Yoshi ini merupakan seorang pelancong yang mendedikasikan hidupnya untuk bertualang ke tempat-tempat yang menantang dan menarik di seluruh dunia. Dan tujuan kali ini, Yoshi ingin berwisata ke kota Bolivia yang ada di Amerika Selatan. Saat sedang menaiki perahu, Yoshi bertemu dengan seorang pria bernama Markus. Markus sendiri adalah seorang guru asal Swiss yang sedang menikmati cuti panjangnya. Dari pertemuan itu, mereka saling mendongeng dan menjadi akrab. She likes you. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria bernama Kevin yang merupakan teman baik dari Markus. Ternyata Kevin juga seorang pelancong yang sama seperti Yoshi. Kevin juga di sini ahli di bidang fotografer yang cukup handal. Kevin Gale. Hey, good to meet you. Yeah, good to meet you too. Setelah itu mereka mampir ke sebuah kafe untuk bersantai dan mendongeng. Glamorous world of fishing trawlers. Really? Where were you before that? I had already heard about Kevin Gale. What happened? I lost everything. Hey. Keesokan harinya, Yoshi, Markus, dan Kevin pergi ke suatu kota yang bernama La Paz. Kebetulan di sana sedang diadakan sebuah festival yang sangat meriah. Setelah itu, Yoshi pun pergi sendirian di sebuah pasar. Lalu dia dihampiri oleh seorang pria bernama Karjo. Are you American? Kemudian Karjo menawarkan perjalanan ke suatu tempat di mana tempat itu adalah surga yang tersembunyi dan tidak ada orang yang tahu selain dirinya. Di mana di sana terdapat suku pedalaman yang merupakan keturunan suku terakhir dari suku Indian. Last of the hidden world gone. All of the Indians gone. Yoshi yang mempunyai jiwa petualang sejati tentu sangat tertarik dengan semua itu. Dan inilah kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Lalu Yoshi mengajak Kevin dan Markus untuk ikut dalam petualangan mencari suku pedalaman. They know each other, they're friends, they hang out. You'll be making all of this up. It's like a spiel for you. It sounds like bullshit. Cancel your flights home and come with me. Even trust, please watch that it's bad. I think Marcus is right. Just meet him. Keesokan harinya, mereka bertiga menemui Karjo. Di sana Karjo menjelaskan rute-rute yang akan mereka lewati. Karjo juga meyakinkan kepada Kevin bahwa dia bisa mendapatkan foto-foto yang menarik dan langka. Yeah. There. Exactly. Setelah mendengar penjelasan dari Karjo, mereka pun setuju untuk mengikuti perjalanan tersebut. Oh, yeah, whatever happened to talking out of it like we planned? Come on, you have to come with us, it'll be an adventure. Carl seems to know what he's talking about. Yeah, okay, fine. Namun sebelum itu, mereka membeli beberapa perlengkapan. Karjo menyarankan untuk membeli obat penambah stamina guna berjaga-jaga saat bertualang. You pay for this? Yeah. Dan pada malam harinya, sebelum mulai bertualang, Yoshi mendongeng tentang buku kecil pemberian pamannya dulu, di mana buku itu dianggap sebagai jimat keberuntungan. The war, the camps. What? I don't know. Yeah, I think we have room for it. 2 days after he gave it to me, he died. Keesokan harinya, mereka menaiki pesawat dan tiba di kawasan hutan Amazon. Di sana kondisinya masih begitu liar dan alami. Sejauh mata memandang, hanya ada hutan. Kemudian hutan pertama yang akan mereka tuju adalah Asariamas, yaitu suatu desa terpencil di tengah hutan Amazon. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan, mereka masih belum sampai di Asariamas. The Toromonas,
They're far ahead of us. Rain. Some monkeys I can. Hingga sampai di suatu titik mereka berpisah dengan Karjo. Markus yang merasa panik, dia pun berteriak memanggil Karjo. Carl! Marcus! Carl! Tak lama dari balik semak-semak, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak. Dan ternyata itu seorang gembala yang sedang membawa kerbau sing gede nemen. What is that? Setelah itu mereka bertemu dengan Karjo dan akhirnya mereka sampai di Asaryamas. Rasa lelahnya pun menjadi hilang setelah melihat pemandangan alami dari desa tersebut. Dan mereka sempat berendam di sungai untuk membersihkan diri. Malam harinya, mereka berpesta api unggun. Di sana mereka minum getah wit gedang khas penduduk Asaryamas sambil udut mbako lintingan. Dan di saat pagi tiba, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Bahkan mereka menemukan emas di sungai dan melihat pemandangan menawan, yaitu sekumpulan kupu-kupu sing lagi pada mabur. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan terjadi sebuah masalah pada kaki Markus yang mengalami luka-luka akibat melakukan perjalanan jauh dan juga medan yang ekstrim. Tentu saja hal itu membuat perjalanan mereka menjadi terhambat. Sementara mereka harus bergegas sampai di tujuan berikutnya. Dikarenakan luka pada kaki Markus semakin parah, sangat mustahil untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Karjo menyarankan untuk menunggu hingga kaki Markus sembuh dan kembali lagi ke suku Asaryamas. Akan tetapi di sini Kevin tidak setuju karena sudah sejauh ini mereka berjalan dan menolak untuk kembali lagi ke Asaryamas. Kemudian Kevin memberi solusi untuk membuat sebuah rakit dan mengarungi sungai. Saran itu terdengar sulit, namun itu satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Yosi dan Markus pun setuju, tapi nampaknya Karjo sedikit ragu dengan rencana Kevin. Akhirnya mereka pun mulai menebang beberapa batang pohon untuk membuat rakit hingga Yosi tergigit oleh semut api yang sangat besar. Singkat cerita, rakit pun sudah selesai dan mereka langsung menaikinya. Awalnya perjalanan pun berjalan mulus, namun terlihat arus yang mulai deras dan seketika suasana menjadi tegang. Okay guys. Karjo pun terus memberi arahan untuk terus mendayung hingga terjadi perdebatan antara Kevin dan Karjo, di mana mereka hampir gelut dikarenakan Karjo memberi arahan yang salah. Kemudian mereka memutuskan untuk menepi. Setelah apa yang terjadi di atas rakit tadi, Kevin pun berpikir bahwa Karjo tidak bisa berenang. Carl can't swim. Kemudian saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Karjo memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan. Dan dia lebih memilih jalur darat atau jalan melalui tengah hutan. Sontak hal itu membuat mereka menjadi kebingungan. Setelah berdiskusi satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di mana Karjo dan Markus berjalan melalui tengah hutan, sedangkan Kevin dan Yosi menyusuri sungai menggunakan rakit. Okay. Dan mereka pun mulai berpisah. Good luck, Kevin. Yeah, you. And I promise back in the past. Du hast Kevin make a big meal, huh? Lalu Yosi dan Kevin pun mulai menaiki rakit. Meskipun mereka berdua tidak mengerti betul tentang hutan ini, namun Yosi dan Kevin tetap yakin. Saat tiba di arus yang deras, mereka langsung mendayung sekuat tenaga dan berhasil melewati arus deras tersebut. Akhirnya mereka pun bisa tenang. Maybe I can make it home for Christmas. There's still an hour of daylight left. Tak lama kemudian, mereka sampai di arus deras lagi dan kali ini arusnya lebih deras. Lalu mereka pun mulai kembali mendayung sekuat tenaga agar bisa sampai di tepi sungai. Dikarenakan arusnya yang sangat deras, mereka pun kesulitan menepi dan naasnya rakit menabrak sebuah batu besar dan tersangkut di sana.
Lalu Kevin mempunyai ide untuk berenang ke tepi sungai sementara Yoshi masih gemantung di rakit. Setelah Kevin berhasil di tepi sungai, ia menyuruh Yoshi untuk melemparkan parangnya agar Kevin bisa mencari tumbuhan untuk dijadikan tali guna menolong Yoshi. Akan tetapi air semakin deras dan membuat rakit hanyut kembali. Lalu Yoshi terseret beberapa meter hingga membuat kepalanya terbentur sebuah batu. Yoshi pun terus berusaha berenang agar sampai ke tepi sungai. Kemudian akhirnya Yoshi pun berhasil menepi dan memanjat ke sebuah tebing. Dan inilah awal kisah Yoshi tersesat di tengah hutan Amazon yang terkenal mematikan. Setelah lelah berteriak memanggil Kevin, kemudian Yoshi melihat tas rangselnya yang hanyut di sungai. Lalu Yoshi pun terjun untuk mengambilnya. Setelahnya dia kembali mencari keberadaan Kevin, namun tak ada tanda-tanda darinya. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan pesan tertulis dan sebuah pakaian dengan harapan Kevin bisa menemukannya. Setelah itu, Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya dan tempat yang akan dituju sekarang adalah Kemayoran. Malam harinya di saat Yoshi sedang beristirahat, dia mendengar ada suara orang yang memanggilnya. Dan dia adalah Marcus. Marcus? Setelah disoroti dengan senter, Marcus malah menghilang. Dan ternyata Yoshi hanya berhalusinasi. Tak hanya sampai di situ, tiba-tiba muncul seekor jaguar yang hendak menerkamnya. Lalu Yoshi langsung mempersiapkan korek api dan sebuah semprotan gas untuk mengusirnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan ternyata sudah seminggu sejak berada di tengah hutan. Lalu Yoshi merasa ada yang bergerak-gerak di dalam benjolan kepalanya. Kemudian Yoshi pun memberanikan diri untuk mengeluarkannya. Dan ternyata itu adalah seekor cacing yang sangat besar. Setelah itu Yoshi melanjutkan perjalanan dan dia melihat sebuah batang pohon yang sepertinya bekas ditebang oleh seseorang. Yoshi pun berpikir sepertinya dia hampir sampai di tujuan. Lalu Yoshi melihat dua butir telur anak burung yang hampir menetas. Karena berhari-hari dia belum makan, tanpa ragu-ragu dia pun makan hidup-hidup telur tersebut. Setelah lanjut berjalan, akhirnya dia tiba di Kemayoran. Namun anehnya tempat tersebut sudah luluh lantah dan sepertinya sudah ditinggalkan sejak lama oleh para penduduknya. Karena dia tidak menemukan apa-apa yang dicari, Yoshi pun melanjutkan tujuan selanjutnya. Di mana tujuan itu sekaligus tujuan terakhir, yaitu suku pedalaman yang diceritakan oleh Karjo di awal film. Namun kini Yoshi mengalami luka-luka pada kakinya seperti luka Marcus. All of this. Setelah melanjutkan perjalanan, dia pun melihat sebuah jejak sepatu. Yoshi menduga pasti ada seseorang yang lewat sini. Tapi setelah dia melihat telur burung yang sudah pecah, dan ternyata itu adalah jejak sepatu miliknya sendiri. Berarti Yoshi selama ini berputar-putar dan kembali ke tempat kemarin. Sontak hal itu membuat Yoshi semakin frustasi. Dan Yoshi teringat di mana waktu itu ayahnya marah kepada Yoshi yang tidak mau sekolah, malah main layangan. Need your money. You will not see 1 shekel. It's only a year. Singkat cerita, malam pun tiba dan hujan turun lebat. Karena sangat lelah, Yoshi pun beristirahat sambil menggenggam buku kecil pemberian pamannya. Dalam tidurnya, dia sempat bermimpi sedang bermain judi dan selaketep sama wong wadon guri.
Di tempat lain ada penduduk setempat yang menemukan seorang pria tengah terdampar dan ternyata dia adalah Kevin. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menolong dan membawanya ke sebuah perkampungan. Setelah keadaan Kevin membaik, dia langsung menemui petugas untuk meminta bantuan mencari keberadaan Yoshi. Sementara itu, Yoshi yang sedang meminum air hujan, dia melihat sebuah pesawat yang sedang melintas dan dengan cepat dia segera berteriak minta tolong. Wait! No! Ternyata Kevin bersama petugas sedang mencari Yoshi, namun dia tidak bisa melihat dikarenakan terbang terlalu tinggi dan sulit melihat ke bawah. No lo puedo hacer. Setelah mendarat, sang petugas mengatakan bahwa sia-sia melakukan pencarian karena sudah 3 minggu berada di tengah hutan dan dipastikan Yoshi sudah tewas. You don't know that. Namun Kevin yang percaya bahwa Yoshi masih hidup, dia akan bertekad terus mencarinya. Lalu sang petugas menyuruh Kevin untuk menemui seorang nelayan yang paham betul tentang hutan ini. There is maybe. Kemudian Kevin pun bergegas menemui orang tersebut dan langsung meminta bantuan kepada nelayan itu untuk mencari temannya yang sedang tersesat di hutan. Awalnya nelayan tersebut menolak karena hutan ini terkenal mematikan dan paling luas di dunia. Namun karena melihat muka Kevin sing melaske, akhirnya nelayan itu pun bersedia menolongnya. But really, keesokan harinya, Yoshi yang sudah semakin lelah, dia kembali berhalusinasi nggak karuan hingga akhirnya kecebur ke dalam lumpur hisap. Lalu secara perlahan dia meraih dedaunan dan sekuat tenaga berusaha keluar dari lumpur hisap. Setelah berhasil keluar dari lumpur hisap, dia melihat sebuah pohon yang dipenuhi banyak semut api. Kemudian secara mengejutkan dia dengan sengaja membuat dirinya digigit oleh semut api, bertujuan agar dirinya tetap tersadar. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Yoshi berusaha lari hingga dia tiba di tepi sungai. Setelah itu, Yoshi membuat sebuah tanda menggunakan bambu dengan harapan ada seseorang yang menemukannya. Keesokan harinya, Kevin dan nelayan berhenti di suatu tempat, namun mereka harus berhenti melakukan pencarian karena di depan ada sebuah arus deras dan akan sangat mustahil untuk melewatinya. Dan ternyata mereka berhenti tepat di dekat tanda Yoshi, namun Kevin tidak menyadarinya. Yoshi yang sudah setengah sadar, dia mendengar suara dan melihat Kevin yang hendak pergi. Kevin dan nelayan yang sudah mulai menaiki perahu dan hendak pergi. Nasib baik Kevin melihat Yoshi yang tengah berdiri. Lalu dengan cepat mereka langsung menyelamatkan Yoshi dan membawa kembali ke perkampungan. Sesampainya di sana, Yoshi dipersilahkan untuk duduk sejenak. Para warga setempat pun mendekati Yoshi dan mereka bersyukur melihat Yoshi yang masih hidup. you saved mine. You saved my life. Gracias a Dios. Di akhir film, dinyatakan bahwa Kevin dan Yoshi kembali ke kota La Paz. Namun di sana mereka tidak menemukan Carjo dan Marcus. Berminggu-minggu mereka melakukan pencarian namun tidak ada hasil. Ternyata diketahui bahwa sudah lama Carjo dicari oleh pihak berwajib karena membawa turis asing ke dalam hutan. Dan sebenarnya tidak ada suku pedalaman Indian yang pernah diceritakan oleh Carjo. Jadi di sini disimpulkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Carjo adalah ilegal. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.